Dari apa yang sudah kita alami di India, apa yang sudah diberlakukan oleh pemerintah India dalam penanganan kasus COVID ini, apa yang perlu kita sampaikan nih Bang untuk masyarakat Indonesia yang saat ini yang mungkin sudah mulai khawatir adanya lonjakan kasus COVID di Indonesia, Bang? Iya. Assalamualaikum, salam namaste. Kembali lagi di channel Indindo Project bersama saya Bang Agus Ovia. Halo. Salah satu YouTuber, salah satu teman baik saya yang ada di New Delhi. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih Bang? Iya. Terkait dengan pandemi. Iya, betul. Kita tadi sempat ngobrol-ngobrol, katanya sekarang ya setelah India kita sudah melewati puncak COVID-19 dan sekarang sayang sekali ya di tanah air betul. kasus meningkat, jadi kita mau berbagi sedikit lah ya, bagaimana sih India ini bisa melalui. Betul. Nah, kita mau beritahu kalian juga mulai dari penyebab bisa dikatakan penyebab terjadinya gelombang kedua atau yang kita kenal dengan tsunami COVID itu di India di bulan April kemarin, sampai langkah-langkah pemerintah India untuk menanggulangi angka kasus COVID yang begitu besar saat itu Bang. Iya, betul. Iya. Nah, kita mulai dari latar belakang kenapa kasus COVID di India itu meningkat secara tiba-tiba. Itu tepatnya di bulan April. Betul. Nah, yang Bang Agus ketahui itu apa Bang saat itu Bang? Iya, jadi pada saat itu memang kita merasa ya kasus COVID-19 di India sudah rendah banget Bang ya. Betul. Jadi kayak mau kembali ke kehidupan normal gitu. Iya. Cuman bedanya adalah kita cuma pakai masker. Betul. Gitu kan. Nah, sayangnya pada saat itu karena ada rasa kepercayaan seperti itu ya, akhirnya terabaikanlah protokol kesehatan. Dan memang pada saat itu kawinan diadakan gitu betul. Tanpa musim adanya, kawin tanpa adanya protokol kesehatan, menjaga jarak gitu ya. Belum lagi agenda-agenda keagamaan, belum lagi bahkan kegiatan kampanye politik sampai pemilihan umumnya itu juga terjadi, sehingga ini menjadi salah satu penyebab utama. Tapi juga yang menjadi garis bawah ini Bang Zikri adalah varian Delta ya. Varian Delta. Ya, B1617.2 kalau nggak salah. Betul. Itu menjadi salah satu yang paling utama ya, mutasi yang berkembang di India. Bahkan kalau nggak salah di Kudus sekarang katanya itu yang teridentifikasi. Betul. Jadi kasusnya melonjak. Wow. Kita mau belajar nih. Kita mau belajar dari India pada saat lonjakan kasus COVID di India itu tinggi-tingginya. Itu memang perlu kita contoh juga langkah-langkah pemerintah India dalam penanganannya Bang. Iya. Nah, salah satunya itu yang saya ingat itu Bang, pemerintah langsung memberlakukan lockdown Bang. Wah, iya itu. Atau di Indonesia itu sama dengan PSBB. PSBB ya. Nah, yang Bang Agus alamilah saat di India pada saat itu bentuknya seperti apa sih lockdown yang dilakukan pemerintah India itu Bang? Jadi memang lockdown kali ini dilaksanakan di tingkat negara bagian ya. Betul. Kalau kita di Delhi ya, pemerintah Delhi ya, itu melaksanakan lockdown kalau nggak salah mulai tanggal 20 April. 20 April, betul. Iya, 20 April. Waktu itu saya masih ingat banget 19 April masih jalan-jalan, mendekati bulan puasa gitu. Mendekati bulan puasa. Pas tanggal 20 udah kita katanya lockdown, dan ternyata terus diperpanjang karena kasusnya meningkat. Betul. Dan kasusnya itu meningkat pada saat di pekan pertama Mei ya. Angka tertinggi bayangkan di India 400.000 kasus dalam sehari luar biasa itu di puncak-puncaknya. Betul. Sementara kalau sekarang ini Indonesia kita tahu ya kisaran 12.000 ya per hari ya. Wah, itu juga lumayan besar sebenarnya lumayan besar, dan positivity rate-nya sampai 45% itu tinggi Bang. Betul. Hampir setengah loh. Waduh, pada saat lonjakan itu, tsunami COVID itu, banyak hal yang terjadi di India Bang. Termasuk juga yang perlu kita ambil pelajaran dari itu, yaitu kekurangan atau kelangkaan oksigen. Betul. Nah, selain itu apa yang Abang ketahui Bang? Nah,
Selain kekurangan oksigen, kadang ada juga bang kayak gini, bukan kurang oksigennya, tapi oksigennya di pasar gelapkan, sehingga harganya benar-benar sehingga harganya benar-benar naik ya. Dan pemerintah India tidak tinggal diam, langsung dengan kepolisian ya mencari ya para pelaku-pelaku itu. Tapi selebihnya juga kekurangan tempat tidur, ICU bed ya, yang mana di situ ada ventilator tuh kekurangan banget. Ditambah lagi kekurangan obat penanganan COVID-19 seperti remdesivir ya, untuk gejala berat itu juga kekurangan gitu ya. Dan pastinya juga tenaga kesehatan. Akhirnya kolaps, khususnya di kota New Delhi. Saya lihat di video abang itu ada kremasi bang. Wah iya betul. Itu satu lagi. Gimana tuh bang ceritanya bang? Efeknya karena jumlah penularannya tinggi, yang dirawat juga banyak, tidak sedikit juga yang meninggal. Pada saat puncak-puncaknya tuh 4.000 loh bang yang meninggal dalam 24 jam terakhir. Itu pun luar biasa ya, itu. Dikatakan oleh para ahli dan beberapa media masih under report, belum menggambarkan keadaan yang real. Betul Ya, jadi bisa berarti lebih dari 4.000 itu gitu. Bayangkan aja. Dan akhirnya apa? Ngantri kremasinya. Dan akhirnya pemerintah New Delhi, kalau abang baca juga kan, membuka tempat-tempat terbuka seperti ini menjadi cremation ground ya, ataupun pembakaran mayat yang outdoor gitu. Betul. Luar biasa. Seperti itu memang yang kita alami di sini, khususnya bang, warga negara Indonesia pada saat tsunami COVID yang terjadi di India itu berada di sini. Bagaimana cara kita untuk survive itu bang? Wah. Kita beruntung banget ya, sudah melalui gelombang 1 ya. Jadi lebih apa ya? Sudah lebih adaptasi bang. Betul. Dan pada saat itu untuk yang paling penting kan pasokan makanan bang ya, untuk bisa menjaga imunitas kita gitu ya selama lockdown. Itu alhamdulillah berjalan lancar gitu, Sayur dapat dengan mudah, buah dapat dengan mudah, daging-dagingan juga dapat gitu ya. Sehingga waktu itu survive-nya makanan yang sehat, buah-buahan jangan lupa, istirahat yang cukup ya. Jangan lupa olahraga. Kalau dari luar gunakan masker kalau bisa double ya, dan cuci tangan itu paling penting. Itu yang saya lakukan bang. Akhirnya alhamdulillah sejauh ini sih aman gitu. Satu lagi yang terakhir ini perlu kita contoh juga dari India itu, bagaimana cara pemerintah India menurunkan angka kasus COVID itu sendiri bang. Ya, ini sebenarnya jawaban yang sangat mudah ya bang ya, dan semuanya udah pada tahu ya. Tidak lain adalah Lockdown itu sendiri ya? Lockdown ini ibaratnya tuh kayak pil pahit gitu. Ya, pil pahit kita minum tuh bener-bener gak enak ya. Bener-bener tidak suka gitu. Tapi gimana lagi, itu jalan terakhir agar kita pengen sembuh gitu. Iya. Jadi di Indonesia itu saya pikir kalau pemerintah menerapkan lockdown gitu ya, itu artinya itu sudah menjadi jalan terakhir agar penurunan kasus benar-benar bisa turun drastis layaknya di India. Bagaimana dengan ini bang, vaksin? Nah itu dia, vaksin ini India beruntung banget. India ini kan menjadi lumbungnya vaksin dunia ya. Betul. Ada 2 vaksin, ya, pertama Covishield dari AstraZeneca, ya, yang kedua Covaxin ya dari Bharat Biotech kalau tidak salah. Ya. Itu menjadi vaksin yang ada di India gitu, dan mereka ini sudah memvaksin sekitar hingga saat ini hampir mungkin 300 juta dosis ya. Dalam sehari itu dosis yang diberikan ya kepada warga India sekitar 2 sampai 3 juta sampai 4 juta. Banyak banget. Jadi, Indonesia udah kayak gitu bang? Sulit ya. Ya ini aja India sebagai negara produsen harus menahan ekspor mereka. Karena mereka mengutamakan warga negara mereka sendiri. Gitu. Betul. Nah, jadi dari apa yang sudah kita alami di India, apa yang sudah diberlakukan oleh pemerintah India dalam penanganan kasus COVID ini, apa yang perlu kita sampaikan nih bang untuk masyarakat Indonesia yang saat ini yang mungkin sudah mulai khawatir adanya lonjakan kasus COVID di Indonesia bang? Iya, bagi saya yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mencuci tangan ya, menggunakan masker. Dan yang paling penting juga menjaga imunitas kita gitu ya. Ini kan bisa kita dapat dari makanan, olahraga gitu ya, istirahat yang cukup dan berpikir positif. Dan yang paling penting sebenarnya pergerakan sih ya. Pergerakan mobilitas itu harus kita minimalisir gitu. Apalagi kalau ada perkumpulan jumlahnya besar gitu ya, itu sebaiknya sekarang ini sebaiknya dikurangi deh gitu. Kalau melihat dari latar belakang ya
terjadinya peningkatan itu Bang, ada nggak kesamaan antara India sama Indonesia itu? Nah, ini saya juga melihat ada kesamaan ya. Ada kesamaan ya, yang paling penting di situ adanya perkumpulan massa ya. Dimana kalau kita kan pada saat itu Ramadan. Ya, ada di situ sholat tarawih ya. Nah, termasuk juga Idul Fitri. Idul Fitri ini uniknya tidak hanya berkumpul, tetapi juga pulang kampung, mudik. Nah, ini kan dan juga, itu tidak terkontrol ya. Nah, itu sayang sekali pemerintah sebenarnya masih kesulitan ya untuk melakukan kontrol ini gitu. Nah, satu sisi kita banyak belajar juga dari ketegasan pemerintah India gitu ya. Betul. Sangat tegas. Sangat tegas, dan saya pikir tidak bertele-tele ya. Betul. Lockdown gitu sudah. Dan yang bisa kita ambil juga dari India ini, bagaimana masyarakat itu sangat mematuhi aturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Meskipun kita tahu sendiri jumlah penduduk India itu 1,3 miliar, itu Indonesia berapa? 670 juta. Itu saja tidak taat aturan. Bagaimana dengan India? India itu wah luar biasa. Jadi memang kita perlu contoh itu Bang. Ya, jangan sampai kita kalah solid dengan India itu sendiri. Gitu. Pesan terakhir Bang, bagaimana kita menjalani kehidupan normal di tengah kondisi saat ini? Ya, tentunya itu harus ada usaha dari diri kita ya. Ibaratnya kalau orang sedang sakit, kita itu harus mau minum obat, harus mau untuk istilahnya makan dengan baik, menjaga diri. Kalau ini tidak dijaga, sakit terus kita Bang. Kapan sembuhnya gitu? Imun itulah ya. Nah, kapan sembuhnya juga. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita ikuti peraturan protokol kesehatan ya, ikuti PSBB dengan baik ya, ikut vaksin, insya Allah nanti kita akan bisa bangkit gitu dan keluar dari permasalahan ini. Kalau kita nggak taat, ya berputar terus. Naik turun kasusnya, naik turun kayak gitu terus. Makanya kita ingin keluar gitu. Terima kasih Bang. Sama-sama sudah Bang ada Zikri. waktu untuk berbincang-bincang kita. Nah, semoga kalian semua teman-teman kita di Indonesia itu diberi kesehatan, dihindari dari segala penyakit. Sukseslah selalu ya. Terima kasih pada kalian semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Pirmilengge. Bye bye.